Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul lagi bersama saya untuk kita sama-sama belajar, melanjutkan ke sesi terakhir dari modul kelima ini, kesejahteraan sosial. Nah, ibu-ibu, sebelum saya memulai, saya ingin kita semua membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial sesi lansia ini ya Bu ya, kesejahteraan lansia. Di mana langkah pertama itu yaitu pengertian tentang lansia. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya nih, di sini di rumahnya tinggal dengan siapa aja ibu-ibu? Ada dengan suami, adik, anak, terus menantu, nenek, kakek. Oke. Nah, ibu-ibu paham kan yang disebut lansia itu yang mana? Oke, yang disebut lansia itu yaitu tadi ibu-ibu. Itu ada nenek, ada kakek, ya ibu-ibu. Jadi lansia itu ada yang di rumah kita atau di rumah-rumah keluarganya atau di rumah dia sendiri. Ada juga lansia yang bertempat di panti jompo. Iya, biasanya lansia itu yang berada di panti jompo itu biasanya yang sudah tidak punya keluarga atau tidak punya anak, tapi kehidupan ekonominya agak kurang memadai untuk mengajak lansia tinggal di rumahnya. Berbagai alasan sih Bu ya, kenapa orang tersebut memberikan atau lansianya atau orang tuanya membiarkan orang tuanya atau neneknya itu berada di panti jompo. Nah ibu, sekarang saya akan menjelaskan nih apa pengertian dari lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, yang di rumahnya tadi ada yang berumur segitu, Ibu? Iya, ada yang umurnya 60 tahun itu, udah 60 tahun itu disebut lansia ya, Ibu ya. Ada yang 70 tahun. Ada yang bahkan sampai 90 tahun. Iya, biasanya yang 90 tahun itu sudah tidak produktif ya, Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan ini usia pertengahan ini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tetapi di dalam PKH yang 60 tahun itu belum masuk kategori lansia ya Ibu. Karena PKH itu menentukan lansianya usia 70 tahun ke atas. Yang ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yaitu tadi Ibu, lanjut usia potensial itu lansia atau nenek-nenek atau kakek-kakek itu masih bisa berjualan, masih produktif, masih bisa masih bisa lah Bu, kehidupan sosialnya tuh masih bisa dilakukannya sendiri gitu kan. Masih banyak kan nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua tapi masih produktif, masih berjualan di pasar, masih melakukan pekerjaan misalnya nih
banyak kan nyai-nyai atau datuk-datuk ya Bu ya di sini yang masih memotong karet atau berladang. Itu masih dikategorikan lansia potensial ya Ibu. Ya, masih ada kan di sini kan ya? Masih ada di sekeliling kita lansia-lansia yang potensial ini. Yang kemudian lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Ya, itu dia. Lansia yang tidak potensial ini lansia yang sudah tidak produktif lagi. Misal dia sudah usia diambang 90 tahunan atau kurang, itu sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri, sudah sakit-sakitan, hidupnya pun harus bergantung pada bantuan orang lain atau di panti jompo tadi ibu-ibu. Misalnya udah pikun, pokoknya segala sesuatunya dia membantu orang lain ya. Maksudnya harus dibantu oleh orang lain. Maaf ibu-ibu. Lanjut ya ibu-ibu ya. Ada yang masih ini nggak paham nggak? Saya rasa tentang lansia itu karena lansia itu dekat sama kita, ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa ibu-ibu paham sekali ya tentang lansia. Kasih ya ibu-ibu. Kita lanjut lagi. Di sini saya akan meneruskan mengapa kita ini yang muda atau orang-orang di sekeliling kita ini harus peduli sama lansia. Amanat Undang-Undang 13/1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kenapa kita harus peduli? Karena banyaknya lansia yang terlantar sekarang ini. Ibu-ibu tahu terlantar? Ya, lansia terlantar itu ibu-ibu lansia yang tidak diurus, yang tidak diperhatikan. Itu adalah lansia terlantar. Misalnya, dia punya keluarga tapi lansianya sendirian. Lansianya tidak tidak bisa diurus dengan baik secara psikis, fisik, sosialnya itu sangat tidak diurus ya ibu-ibu. Jangan sampai kita tidak memperhatikan nenek atau kakek kita di rumah ya. Oke. Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Ini semakin meningkat ibu-ibu ya. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ya ibu-ibu, kalau kita peduli dengan lansia, angka penelantaran dan kekerasan ini akan menurun. Jadi kita harus peduli dengan lansia agar tidak terjadinya penelantaran dan kekerasan terhadap lansia. Kemudian, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah ini, jangan dikira lansia suka marah-marah atau apa, itu jangan dipedulikan. Oh sudahlah, nggak usah dipeduli, namanya juga udah tua. Jangan. Jadi tetap kita harus memperhatikan lansia. Kemudian panti lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Ya kan ibu-ibu, lansia itu adalah kita di masa akan datang. Kita akan menjadi mereka kelak. Kira-kira kita akan sebagai lansia kelaknya, apakah kita akan nyaman? Apakah kita akan mau diperlakukan tidak baik? Apakah kita mau diperlakukan ditelantarkan? Atau tidak dimarah-marahi? Atau tidak menerima kekerasan? Kan kita tidak mau kan ibu-ibu. Kita menganggap lansia itu kita di akan datang. Jadi kita harus punya ibu-ibu ya, empati agar kita lebih peduli dengan lansia tadi. Oke? Semoga ibu-ibu mengerti ya. Saya rasa ibu-ibu di sini nggak ada yang menelantarkan lansia ya ibu-ibu ya. Kemudian panti lansia atau jompo itu terbatas.
sebaik-baiknya tempat untuk lansia itu saya kira ibu-ibu adalah rumahnya sendiri. Berkumpul dengan anaknya, berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anak cucunya, membuat lansia itu nyaman, dicintai, diperhatikan. Memang ada panti jompo tapi tempatnya terbatas. Maka dari itu kita harus peduli, menyayangi, memperhatikan lansia di sekeliling kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ibu-ibu KPM, ayo, masih semangat. Sayangi neneknya, sayangi kakeknya, sayangi lansianya, ibu-ibu ya. Perhatikan, penuhi kebutuhannya, hak-haknya sebagai lansia. Yang akan kita jelaskan nanti di sesi berikutnya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup sesi langkah pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, terima kasih ibu-ibu, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan semuanya dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.